Ihya Ulumuddin. Perhatikan ya. Makanya anak bingung. Ini yang ngaku-ngaku NU sekarang, di ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai ngaku NU sekarang tadi benci sama habaib. Anak bingung sama mereka ini. Pendahulu-pendahulunya Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan dalam Qaulun Asasinya beliau meletakkan syair Al-Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, gurunya Kiai Khalil Bangkalan juga. Bahkan beliau berguru kepada Habib Hussein As-Segaf. Kemudian beliau meminta ijazah sanad kepada Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Bahkan di Lirboyo itu Mbah Abdul Karim, Lirboyo, Mbah Abdul Karim, ana pernah lihat di situ Kiai Khalil Bangkalan masih makhtut tulisan tangan beliau, makhtut tulisan tangan beliau. Beliau mengijazahkan Rotib Al-Haddad untuk dibaca oleh Mbah Abdul Karim dan murid-muridnya di Lirboyo. Anda pernah lihat tulisannya itu? Walaupun Anda nggak pernah ke sana, tapi Anda pernah dilihatin sama santri di Lirboyo. Coba bayangkan bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa. Udah bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada haba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang haba. Begitu aja. Terus satu tadi, jikalau saya mengatakan Azamat Khan yang sekarang ini putus, dipersoalkan, dipermasalahkan sama para yang ngaku-ngaku keturunan ini, kenapa kalian tidak mempermasalahkan Imad yang bukan hanya Azamat Khan saja, bahkan Wali Songo tidak diakui oleh Imad? Kenapa tidak diakui? Karena dia mengatakan Sayyidina Ubaidillah itu tidak ada. Gitu aja. Ayo coba Anda mau lihat yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, berani nggak tegur Imad? Berani nggak? Kalian kan ngaku cucunya Wali Songo, keturunan Wali Songo, ya harusnya marah dong kalau kakek kalian para Wali Songo yang mulia dibilang nggak ada. Ini enggak, justru ana yang bela mati-matian. Habib Hanif, justru kita orang yang membela mati-matian. Ini kan akalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Si Bahar Smith memang udah keblinger bro. Saya asalnya males lah bahas masalah nasab bin nasib. Kenapa ya? Karena itu urusan pribadi lah. Mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan istilah kata-kata curut yang dituduhkan kepada para kiai-kiai NU, guru gus-gus NU, yaitu urusannya sudah sangat serius bro. Orang ini memang harus disemprot. Kalau perlu semprotnya dengan tai comberan. Udah kurang ajar. Menyebut kiai-kiai NU, gus-gus NU, ulama-ulama NU sebagai curut itu ya udah kelewatan batas. Lebih baik usir aja lah si Smith dari Indonesia. Usir dari Indonesia, cabut KTP-nya, cabut kakaknya, usir
suruh balik ke Yaman, bikin gaduh di Indonesia juga. Beberapa tahun terakhir saya itu kan baru ada istilah keturunan Nabi, Habib, Habibah, Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Karena kalau dulu mah yang saya ketahui Habib itu kiai dan kiai itu Habib. Tapi sekarang itu kok aneh ya, orang yang bukan kiai tapi ngaku Habib, masih anak muda lagi ngaku Habib. Mending kelakuannya kalau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kayak Nabi masih wajar lah, muda-muda akhlaknya baik, ngaku Habib, ilmunya tinggi, ya nggak masalah disebut Habib. Tapi kalau udah ngaku-ngaku Habib, kelakuannya kayak preman, bling satan, bling situn, bling setan. Menghina KNU, menghina Gus Fuad, menghina Gus-Gus yang ada di Indonesia, terus perannya juga jadi anjing-anjing politik, para politikus busuk. Ya yang itu mah bukan Habib, sebut aja Syarif atau Sayyid yang keblinger. Sayyid itu kalau di Sunda Mas, Akang, Aa, cuma sebutan doang, sebutan penghargaan, kesukuan. Kebetulan dia punya nasab, ada darah Nabi, disebut Sayyid atau Syarif. Kalau ilmunya kayak kiai, alatnya kayak Nabi, baru disebut Habib. Kalau enggak mah disebut Ustadz aja udah, nggak usah disebut Habib. Si Bahar bukan Habib. Kelakuannya juga brengsek. Meskipun taruh keturunannya itu Habib, bukan Habib dia mah. Sebut aja Ustadz, apa susahnya? Kelakuannya juga jauh dari tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada konstitusi, itu kan sudah jelas. Kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang namanya rakyat Indonesia, yang lahir di Indonesia, jangan melupakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pahlawan menumpahkan darahnya untuk tanah air Indonesia. Jadi kalau ngaku rakyat Indonesia, nasabnya itu pahlawan. Gak usah jauh-jauh ke Nabi, yang dekat aja. Ngaku orang Indonesia, nasabnya itu pahlawan. Paling dekat Soekarno, Soekarnois. Kalau Nabi Muhammad terlalu jauh, yang dekat-dekat aja, karena susah membuktikannya. Dan itu dikatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita ini sudah disetarakan. Nggak ada suku yang dimuliakan, nggak ada agama yang dimuliakan, nggak ada ras yang dimuliakan, nggak ada kelompok yang dimuliakan. Semuanya sama di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sama rata, sama rasa, sama-sama hidup di negara merdeka.
Harus saling asah, saling asih, saling asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Orang Jawa nggak perlu lagi kawin harus dengan orang Jawa. Orang Sunda nggak perlu lagi kawin atau nikah dengan orang Sunda. Orang Minangkabau, orang Batak, orang Dayak, orang Papua bebas kalau mau nikah, nggak perlu dengan suku kalian sendiri, dengan siapapun, asal tidak melanggar ketentuan agama dan ketentuan negara, silakan. Nggak perlu meributkan nasab bin nasib. Keturunan Nabi bukan keturunan Nabi, mau nikah di luar golongannya silakan, bebas. Kenapa? Karena kita sudah satu bangsa, bangsa Indonesia. Sudah satu bendera, bendera merah putih. Yang dikibarkan bukan bendera Jawa, yang dikibarkan bukan bendera Sunda, yang dikibarkan bukan bendera Bali, yang dikibarkan bukan bendera Papua, yang dikibarkan bukan bendera Sulawesi, yang dikibarkan bukan bendera Sumatera, yang dikibarkan bukan bendera Lombok, yang dikibarkan bukan bendera Flores, tetapi bendera merah putih. Mau nikah sama siapapun silakan. Asal saling asah, saling asih, saling asuh. Nggak perlu misalkan Said harus nikah dengan Said lagi, Syarif harus nikah dengan Syarif lagi. Kalau masih ada yang seperti itu, lebih baik hengkang dari Indonesia. Berarti kalian tidak mengakui Sumpah Pemuda. Dan sekarang pemerintah harus tegas dong. Kalau ngaku Indonesia ini sudah berbangsa, jadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, masalah nasab bin nasib ini ikat dengan sebuah undang-undang. Secara nasional tidak diakui aja, udah semuanya nggak usah diakui. Tapi kalau secara individu silakan. Bahaya kalau misalkan negara sampai mengakui pernasaban ini, bisa bubar ini negara. Karena ada satu kelompok yang dimuliakan, ada satu kelompok yang ditinggikan. Padahal kita semua sudah sama rata, sama rasa, sama-sama memperjuangkan kemerdekaan dengan tumpah darah. Banyak orang-orang yang ngaku Habib tapi brengsek itu banyak, kayak si Bahar Smith. Dan ini harus ditertibkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.